Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dedi Mulyadi, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2018A Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah manajemen keuangan yang diangku oleh Bapak Amil Muhammad. Pembahasan pertama tentang bentuk-bentuk tes hasil belajar dan teknik penyusunannya. Tes hasil belajar ditinjau dari segi bentuk soalnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tes hasil belajar bentuk uraian. Bentuk uraian ini adalah tes yang berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Yang kedua, tes hasil belajar bentuk objektif. Bentuk objektif ini adalah butir soal yang telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes. Untuk teknik penyusunan tes hasil belajar bentuk uraian, yang pertama, diusahakan agar butir-butir soal dapat mencakup ide-ide pokok dari materi pelajaran. Yang kedua, diusahakan agar susunan kalimat soal dibuat berlainan dengan yang terdapat dalam buku pelajaran. Hal ini untuk menghindari perbuatan curang seperti menyontek. Yang ketiga, disusun dan dirumuskan jawaban yang betul. Yang keempat, diusahakan pertanyaan-pertanyaan dibuat secara variasi. Hal ini untuk mencegah timbulnya rasa jenuh di kalangan peserta tes. Yang kelima, kalimat soal hendaknya disusun secara singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, menyusun pedoman tentang cara mengerjakan butir-butir soal. Selanjutnya, teknik penyusunan tes hasil belajar bentuk objektif. Bentuk objektif yang paling populer adalah bentuk butir soal pilihan ganda. Adapun teknik penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari penggunaan kata-kata yang sama dalam pilihan. Yang kedua, hindari rumusan kata yang berlebihan. Rumusan yang baik adalah yang berisi, padat, dan jelas. Yang ketiga, susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana. Cara menyusunnya dibuat berderet dari atas ke bawah. Yang keempat, hindari penggunaan kata-kata ilmiah atau istilah yang aneh atau mentereng. Yang kelima, semua pilihan jawaban harus homogen dan dimungkinkan sebagai jawaban yang benar. Yang keenam, hindari membuat jawaban yang benar selalu ditulis lebih panjang dari jawaban yang salah. Jadi sebaiknya pengecoh dan jawaban yang benar ditulis sama panjang dengan rincian yang sama pula. Pembahasan selanjutnya tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Untuk teknik pelaksanaan tes tertulis, yang pertama, ruang tempat harus jauh dari keramaian, kebisingan, dan lalu lalang orang. Yang kedua, ruangan tes harus cukup longgar dan tidak berdesakan. Yang ketiga, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Yang keempat, dalam mengawasi jalannya tes, pengawas hendaknya berlaku wajar. Artinya, jangan terlalu sering berjalan-jalan dalam ruangan tes karena akan mengganggu konsentrasi peserta tes. Yang kelima, hendaknya sudah ditentukan lebih dahulu sanksi bagi peserta tes yang berbuat curang. Yang keenam, siapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes. Selanjutnya, teknik pelaksanaan tes lisan. Yang pertama, siapkan pedoman jawaban yang betul. Yang kedua, hendaknya jangan menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Yang ketiga, penguji hendaknya jangan sekali-sekali memberikan kode-kode tertentu yang sifatnya menolong peserta tertentu. Yang keempat, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Maksudnya jangan sampai menimbulkan rasa takut, gugup, atau panik di kalangan peserta tes. Yang kelima, menentukan waktu berapa lama bagi tiap-tiap peserta tes dalam menjawab pertanyaan. Yang keenam, diusahakan dalam pelaksanaan tes lisan berlangsung secara individual.